saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengantarkan kita pada suatu prinsip supaya kita terus berpegang di dalam Yesus Kristus. Supaya kita terus berpegang pada kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudaraku-saudariku yang terkasih, pernah suatu kali ada orang yang berkata kepada saya, "Inang, saya sangat takut kepada seseorang karena dia sedang mengancam nyawaku." Lalu saya katakan, "Apa yang kamu perbuat sehingga dia mengancam nyawamu?" "Iya, Inang, saya pernah hubungan dengan dia, tetapi tidak jadi, tetapi dia menjadi seorang yang posesif. Dan dia katakan, jikalau saya tidak mendapatkan kamu, kamu akan menjadi milikku selamanya. Kalau bisa kita mati bersama-sama." Ketakutan itu membuat dia tidak tenang, sehingga dia merasa ada sesuatu yang ditempelkan di lehernya, sehingga dia merasa sesak, takut, dihantui oleh bayang-bayangnya, dan dia tidak mendapatkan ketenangan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengingatkan, takut kepada orang mendatangkan jerat. Benar, Bapak Ibu. Ketika kita takut kepada orang yang hendak mengancam nyawa kita, hendak memfitnah kita, dan lain sebagainya, itu bagaikan jerat bagi kita. Maka mari kita bebaskan. Lalu saya katakan, coba bertemu dan berbicara baik-baik dengan dia. Katakan, jikalau Tuhan berkehendak, maka kita akan jadi. Tetapi jikalau Tuhan tidak berkehendak, maka kita pun akan berakhir sampai di sini. Coba ingatkan dia, bicara baik-baik, bicara dari hati ke hati dan ingatkan. Lalu dia melakukan demikian, lalu ternyata dia seseorang yang dia takuti itu menjadi menerima, sebab dia mengetahui bahwasanya apa yang dalam hatinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, jikalau seseorang hidup di dalam ketakutan, itu bagaikan jerat bagi dia. Tetapi Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, alangkah baik dan alangkah indahnya jikalau kita hanya takut kepada Tuhan. Sebab siapapun manusia, jikalau Tuhan tidak berkenan atas kematian kita, Dia tidak akan memperkenankannya. Mari kita lihat, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, apa yang terjadi di masa-masa pandemi yang sangat mencekam, di masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan masih menolong dan menopang kita. Itu buktinya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, Tuhan Allah selalu melindungi kita. Maka takutlah kepada Tuhan dengan tunduk dan setia kepada Dia. Berbeda dengan takut kita kepada manusia. Takut kita kepada manusia itu membuktikan manusia tidak menjadi pemilik atas nafas kehidupan kita. Tetapi takut kepada Tuhan adalah ada rasa hormat di sana, ada rasa keagungan di sana. Mengapa kita harus takut kepada Tuhan? Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Sebab Tuhan yang melindungi, memberkati, dan mencukupkan keadaan kita. Hanya Dia saja yang melindungi kita dari segala ancaman, yang melindungi kita dari segala bahaya kelaparan, yang melindungi kita dari segala bahaya kecemasan. Maka oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, percayalah kepada Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, Bapak, Ibu. Maka Dia akan terus melindungi dan menyertai kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, berbahagialah orang yang senantiasa percaya, sebab hanya pada orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya terus dilindungi dan dipelihara. Saat ini jikalau nyawamu atau hidupmu sedang terancam, katakan, aku harus
harus percaya sebab Tuhan yang melindungiku, sebab Tuhan yang menaungiku, sebab Tuhan yang memelihara hidupku. Yakinkan hidupmu, hatimu hanya kepada Tuhan. Teruslah berdoa, berserah kepada Dia, sebab Dia Allah kita, pemilik kehidupan kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus percaya kepadamu. Jikalaupun kami menghadapi ancaman dan tantangan dan rintangan penderitaan dalam setiap kehidupan kami, yang terkadang seperti jerat bagi kami, yang terkadang membuat kami sesak bernafas, yang terkadang membuat kami sering jatuh. Tetapi ketika kami percaya kepada kuasa-Mu ya Allah, Engkau terus melindungi kami. Maka saat ini Tuhan, lindungilah seluruh jemaat-Mu, lindungilah setiap orang yang berharap akan kasih setia-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau membantu mereka, memberkati, mengurapi mereka ya Allah Bapa kami. Kami serahkan kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya Tuhan, hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.